Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Dulianti dengan NIM 123180054. Di sini saya sebagai moderator kelompok 8 yang beranggotakan Intan Ella, Fania Gian, Nabila Zahratunisa, Eksa Nadia, Suci Andini, dan Anida, yang akan menjelaskan mengenai penurunan mutu lingkungan Provinsi Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi alam yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti iklim tropis dengan musim kering yang panjang, topografi berbukit dan bergunung, serta keberadaan ekosistem hutan hujan tropis. Adapun masalah lingkungan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi antara lain adalah deforestasi dan kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran air dan tanah, serta degradasi lahan dan erosi, yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan kesuburan tanah, gangguan kesehatan masyarakat, serta meningkatnya kondisi bencana alam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya mutu di Provinsi Jambi. Yang pertama itu karena faktor manusia, yaitu karena pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan. Habis itu ada lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan. Faktor yang selanjutnya itu karena faktor mesin, yaitu karena penggunaan alat besar yang tidak efisien dalam pembukaan lahan, teknologi pengelolaan limbah industri yang kurang memadai, dan minimnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas mutu lingkungan hidup di Jambi, yaitu ada faktor material dan juga faktor metode. Faktor metode ini merupakan suatu prosedur yang dapat menghambat dalam perbaikan mutu kualitas lingkungan. Seperti contohnya adalah pengelolaan lahan yang tidak baik dalam praktik pertanian, sehingga dapat menyebabkan degradasi lahan atau menyebabkan penurunan kualitas tanah yang baik. Lalu ada juga dalam faktor material, yaitu seperti contohnya pembuangan limbah industri yang tidak tepat, dan juga contohnya adalah berlebihan dalam menggunakan pestisida sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, di mana itu merupakan dampak negatif dari aktivitas tersebut. Baik, faktor selanjutnya yaitu market atau pasar. Yang pertama, permintaan pasar terhadap produk pertanian, hasil hutan, atau komoditas lainnya seperti mendorong praktik-praktik yang merugikan lingkungan, seperti deformasi untuk perkebunan atau pertambangan. Yang kedua, minimnya disementasi informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada teknologi. Yang pertama, kurangnya pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya pengelolaan limbah kepada masyarakat. Ketiga, inovasi kepada masyarakat masih jauh dan sangat-sangat berkurang. Yang terakhir ada faktor informasi. Yang pertama, kurangnya informasi dan data terkini tentang kondisi lingkungan waktu. Yang kedua, adanya perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem dan kualitas lingkungan. Yang terakhir, yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk pemulihan ekosistem yang rusak. Hasil identifikasi faktor potensial selain mengakibatkan deforestasi juga diakibatkan oleh rakus lahan. Berdasarkan www.walhijambi.or.id, penguasaan kawasan hutan sekitar 40% dari wilayah Provinsi Jambi ternyata tidak diimbangi dengan pemberian izin kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu keterampilan yang masih rendah di sekitar wilayah industri ekstraktif, keterampilan untuk mengelola lingkungan, dan juga hasil sumber daya yang ada, sehingga kesempatan kerja yang tidak terbuka untuk masyarakat lokal dan menyebabkan kemiskinan di sekitar industri. Selain itu, adanya kurangnya kesadaran terhadap hukum perusakan lingkungan.
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi tentang perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan bahan berbahaya. Selanjutnya ada pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan tanpa adanya perencanaan. Pemanfaatan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi lingkungan. Faktor lainnya yaitu kurangnya pengelolaan dan fasilitas yang tidak memadai. Yang selanjutnya, keterbatasan teknologi untuk mengelola lingkungan dan juga kurangnya informasi bagi masyarakat Jambi untuk mengetahui update dari kondisi lingkungan terkini. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.